Sungguh getaranmu menakutkan, guncanganmu memporak-porandakan, membantai nyawa ribuan orang. Begitu utamanya engkau pada dunia, melahap dan menghancurkan dunia, merata tanahkan semua isinya. Betapa kejamnya engkau melumpuhkan kegiatan dunia, menghentikan langkah para pencarimu, menjatuhkan harapan yang telah tinggi. Bangunan kau luluhlantahkan, banyak insan kau kalang kabutkan, banyak puing berserakan, warga kehilangan tempat tinggal. Mengingat kedatanganmu yang mengancam hidup dan kehidupan sebagai jaminan. Inilah Mata Batin. Episode struktur tahan gempa. Oke, kembali lagi di Mata Batin. Saya Lutfi sebagai host dan kemudian bisa ditemani oleh Dan saya Oktopus Maputra sebagai co-host. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yaitu Bapak Hanif berasal dari Kementerian PUPR, dan ada Bapak Akmal, profesor dari Universitas Diponegoro. kemudian saya ingin menanyakan kabar Anda, Pak. Gimana saat pandemi seperti ini? Ya, saya di rumah saja, bekerja, semuanya itu di rumah saja. Seperti itu. Untuk Bapak Akmal, bagaimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah baik. Dan mungkin sekarang saya sedang sibuk ya work from home sama mahasiswa, masih belajar ya kuliah sama melakukan penelitian lah. Oh iya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik yang sedang hangat dibahas. Dan sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, mari kita simak video cuplikan berikut ini. Indonesia kembali dirundung duka. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September kemarin. Sampai berita ini dibuat, korban tewas mencapai 1.347 orang. BMKG mencatat, hingga 2 Oktober tercatat telah terjadi gempa susulan sebanyak 327 kali. Ada fenomena berbeda dan menyebabkan kerusakan hebat pada gempa Palu Donggala adalah fenomena pergeseran tanah yang seolah-olah membuat bangunan-bangunan bergeser dan berjalan dari posisi aslinya. Para ahli menyebutnya likuifaksi tanah. Tidak hancur, tidak tumbang, beberapa bangunan serta pohon-pohon besar justru bergeser, bergerak, dan terus berjalan akibat fenomena likuifaksi. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya fenomena ini? Apa dampak terburuknya? Fenomena likuifaksi atau dikenal dengan sebutan soil liquefaction membuat bangunan dan pohon mampu bergerak dan berpindah. Apa benar? Baik, dari cuplikan video tadi mengenai yang gempa yang terjadi di tahun 2016 di Palu Donggala, menurut pandang Kementerian PUPR, bagaimana Pak Hanif? Ya, sebelumnya terima kasih. Saya sudah diundang di acara ini, Mas Lutfi dan Mas Okto. Ya, sama-sama Pak Hanif. Jadi gempa di Donggala sudah mengundang banyak sekali duka yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gempa tentunya sangat merugikan banyak hal. Selain kehilangan keluarga, juga kehilangan rumah atau tempat tinggal tercinta kita. Gempa dengan mudah menghancurkan rumah atau tempat tinggal kita. Maka dari itu perlu adanya rumah yang kokoh atau rumah dengan struktur tahan gempa. Kami segenap Kementerian PUPR mendukung penuh dengan adanya inovasi rumah struktur tahan gempa. Nah, dan semoga kejadian itu menjadikan pembelajaran bagi rakyat Indonesia untuk saling merangkul dan semakin solid.
Ya, terima kasih Pak Hanif dari Kementerian PUPR mengenai pendapatnya. Kemudian saya ingin mendengarkan pendapat teoritis dari Profesor Akmal yang berasal dari Universitas Diponegoro. Ya, Gimana, Profesor Akmal? terima kasih Mas Okto. Iya. Sebenarnya ya, Indonesia itu terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan dan gunung berapi yang sangat tinggi. Sepanjang pulau-pulau di Indonesia itu eh, banyak sekali deretan gunung berapi yang masih aktif. Eh, Keadaan geografis Indonesia yang rawan gempa mengharuskan perlakuan khusus untuk bangunan yang dibangun. Di video tadi juga terlihat bahwa hal ini dipengaruhi juga dengan kondisi tanah pada area tersebut. Menurut catatan dan kajian yang ada, di area Palu ini merupakan tanah yang sangat labil dan mempunyai komposisi tanah yang labil juga, sehingga mengakibatkan terjadinya likuifaksi. Pencairan tanah atau likuifaksi, atau dalam bahasa Inggrisnya itu soil liquefaction, yaitu fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh, kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan atau seperti air yang berat. Maka bisa dikatakan juga liquefaction itu pencairan tanah. Nah, bangunan Indonesia harus bisa memberikan respon atas keadaan geografi seperti ini. Ada ketentuannya juga yang harus diperhatikan untuk faktor keamanan. Struktur dan konstruksi yang benar menentukan kekuatan dari bangunan itu sendiri. Oh, ya. Terima kasih untuk Bapak Profesor Akmal dengan pendapat teoritisnya. Ya, sama-sama. Kemudian kita sudah terhubung dengan narasumber kami selanjutnya, yaitu dengan Ibu Depi dari pihak BUMN PT Waskami. Ya, Ibu Depi, ngomongin tentang konstruksi bangunan-bangunan ini, kita bisa mendengarkan pendapat teoritis dari Profesor Akmal tadi. Kemudian bagaimana pendapat Ibu sendiri mengenai hal ini? Silakan Ibu Depi. Begini ya, membangun bangunan yang dapat menahan beban gempa itu tidak ekonomis. Oleh karena itu, prioritas utama kita dalam membangun bangunan tahan gempa adalah untuk meminimalisir adanya korban jiwa dan memperkecil kerugian ekonomis. Nah, dari hal tersebut kita dapat tahu pengertian dari bangunan tahan gempa itu apa sih sebenarnya. Nah, untuk yang pertama, apabila terjadi gempa ringan, bangunan tidak diperbolehkan adanya kerusakan baik dari komponen non-struktural dan komponen strukturalnya. Untuk yang kedua, apabila terjadi gempa sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan tetapi hanya pada komponen non-strukturalnya saja, tetapi komponen strukturalnya tidak diperbolehkan. Untuk yang ketiga, gempa besar, bangunan diperbolehkan mengalami kerusakan baik dalam komponen non-strukturalnya dan komponen strukturalnya. Tetapi untuk para penghuni harus selamat. Artinya sebelum terjadinya reruntuhan bangunan yang diakibat oleh gempa itu sendiri, para penghuni mempunyai waktu untuk dapat melarikan diri dari gempa tersebut. Nah, dari hal ini para praktisi dapat menyimpulkan, membuat inovasi dan bekerja sama dengan para akademisi sendiri untuk mendesain suatu bangunan yang mengacu dari 3 aspek tersebut. Ya, terima kasih Bu Depi tentang pendapatnya. Kemudian saya akan menanggapi pendapat dari Bu Depi tersebut. Berarti Ibu Depi menyimpulkan bahwa bangunan-bangunan di Indonesia ini runtuh karena tidak memenuhi ketiga aspek yang dijabarkan oleh Ibu tadi, atau bagaimana? Silakan bisa dijawab Ibu Depi. Begini ya, untuk mengenai hal tersebut kita harus
melihat dari berbagai aspek untuk meninjau lagi. Karena kan tahu, alam itu adalah suatu hal yang Allahu a'lam dan kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah untuk kedepannya kan. Nah, maka dari itu kita hanya perlu memprediksi dan menanggulangi dari dampak apa yang ditimbulkan. Jadi, untuk hal ini kita harus melakukan tinjauan dan pengkajian ulang untuk kedepannya supaya kan menjadi lebih baik lagi. Begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan tanggapannya. Kemudian saya melanjutkan kepada pertanyaan untuk Bapak Anif mengenai tanggapannya atas kejadian-kejadian bangunan yang runtuh akibat gempa ini. Baik, terima kasih Bapak Lutfi. Untuk kementerian sendiri sudah berkoordinasi dengan BSN, yaitu Badan Standarisasi Nasional. Nah, di sini kami selalu membuat aturan-aturan dan spesifikasi tersendiri untuk jenis-jenis bangunan tertentu. Dan juga dari kementerian sudah membentuk tim yang berwenang membuat aturan itu agar bisa dijadikan pedoman khalayak praktisi khususnya bidang pembangunan infrastruktur sipil. Nah, apakah ada bukti konkretnya untuk aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri? Nah, tentu ada itu. Itu bisa dilihat menurut peraturan yang sudah dibuat dari tim kami, yaitu menurut Standar Nasional Indonesia 1726 tahun 2012. Nah, itu yang mana dalamnya sudah tercantum spesifikasi dan tata cara perencana ketahanan bangunan gedung maupun bangunan non-gedung. Seperti itu. Oke, baik Pak. Dan mungkin saya ingin menyinggung lagi tentang aturan yang telah dibuat ini. Apakah aturan ini memang sudah terbukti nanti jika digunakan oleh banyak praktisi di luar sana? Dan apakah dari pihak yang menerbitkan aturan itu sendiri menjamin keselamatan para pengguna bangunan tersebut? Ya baik, untuk itu kami pihak Kementerian PUPR beserta tim dan profesor maupun para akademisi bekerja sama dan terus mengupdate ataupun mengkaji ulang aturan-aturan yang telah ada supaya dapat relevan seiring majunya perkembangan zaman. Oke, baik, terima kasih Bapak Anif atas tanggapannya. Sama-sama. Ya, baik Bapak Anif tanggapannya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Profesor Akmal. Tadi kan konteks dari Ibu Dewi sendiri ada 3 aspek di mana konstruksi terhadap gempa ringan, sedang, dan besar begitu singkatnya. Dan kemudian penjelasan dari Bapak Anif tadi juga menjelaskan ada pun aturan-aturan terkait hal tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Menurut Pak Profesor sendiri, untuk menentukan kriteria aspek tersebut, apa saja yang perlu ditinjau? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Opo sebelumnya. Menurut kajian teoritisnya itu ya Mas, ada beberapa faktor. Mulai dari perencanaan fondasinya, perencanaan kolom, perencanaan denah bangunan yang sebisa mungkin itu memiliki struktur yang simetris. Ada aspek dari keringanan juga, sampai yang paling rumit itu aspek struktural yang lebih lanjut lagi. Nah, untuk itu ada beberapa aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh kementerian tadi yang harus diterapkan agar bangunan itu bisa sesuai dengan standar kelayakan dan keselamatan. Ya, baik. Terima kasih pendapatnya dari Pak Profesor. Kemudian di sini kita sudah terhubung bersama pihak tim SAR, yaitu Ibu Dewi, selamat datang. Nah, baik, kita sekarang sudah terhubung langsung saja. Argumen dari Ibu Dewi selaku Ketua Tim SARI secara cepat tanggap di Palu. Di waktu melakukan operasi cepat tanggap, apakah ada kendala saat mengevakuasi korban? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Lutfi.
Jadi begini, mengenai permasalahan yang terjadi pada waktu evakuasi itu bermacam-macam. Dari pihak tim SAR itu tentunya tidak mudah. Banyak kendala yang terjadi pada waktu evakuasi itu. Yang pertama, listrik padam mengakibatkan komunikasi yang terbatas antara pihak yang mengalami korban bencana dengan pihak tim SAR yang mencoba menolong. Yang kedua, pengiriman alat berat yang masih sangat terbatas. Maka dari itu, pihak tim SAR mencoba menanggulanginya permasalahan tersebut, yaitu mengirimkan alat berat ke Kota Palu meskipun dalam keadaan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah bangunan yang roboh pada waktu itu. Oke, baik Bu. Saya ingin bertanya, untuk akses sendiri Bu, itu akses alat berat apakah ada kendala untuk keluar masuk saat evakuasi berlangsung pada waktu itu? Untuk aksesnya sendiri masih mengalami beberapa kendala. Kendala khususnya itu masih banyak daerah yang mengalami jalan rusak. Yang kedua, pengiriman alat berat yang masih mengalami kendala yang sehingga pada saat itu ada 6 titik yang masih terdapat korban yang mengalami tertimpa bangunan. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Bu Dewi Winda, dan kemudian atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Kemudian saya ingin lanjut bertanya, mungkin dari sisi kajian teoritis, Bapak Profesor ada tanggapan mengenai laporan Ibu Dewi tersebut selaku Ketua Tim SAR di sana. Apakah bangunan-bangunan yang runtuh ini bisa diminimalisir mengacu dari aspek ketiga ini? Gimana menurut Profesor? Iya, itu tadi aspek ketiga merupakan aspek di mana bangunan itu mengacu pada gempa yang memiliki magnitudo yang besar. Baik, antisipasinya ya Mas. Dari kajian teoritis sendiri, para ahli juga sudah melakukan berbagai inovasi-inovasi yang ada di konstruksi, aspek struktural tentunya. Ada macam-macam Mas. Mulai dari yang umum itu digunakan di beberapa negara-negara yang rawan terkena gempa. Misalkan model KSLL, pernah dengar nggak Mas? Itu singkatan dari apa ya Pak? KSLL itu sendiri itu singkatan dari konstruksi sarang laba-laba. Nah, yang konstruksinya ini memang mirip, simetris, dan bentuknya itu mirip sekali sama dengan sarang laba-laba. Dan konstruksi ini sudah diuji coba menggunakan uji weight deflectometer, disingkat HWD, dan falling weight deflectometer FWD. Pengujian ini diuji di lokasinya itu di Bandara Juanda Tarakan oleh Scott Wilson, perusahaan publik yang bergerak di bidang teknik. Dan konstruksi ini berasal dari perusahaan Malaysia, dan mereka sangat kagum dengan inovasi KSLL ini, Mas. Selanjutnya ada juga Mas yang unik, yaitu konstruksi seperti rumah-rumah penduduk Eskimo yang berbentuk seperti kubah. Oh iya, Seperti itu. Ada juga yang menggunakan seperti seismic bearing yang seperti tumbuhan di kolom-kolomnya itu dapat bergeser tapi sangat terbatas. Nah, hal ini dimaksudkan supaya saat momen seismik terjadi, bangunan dapat menetralkan dampak gaya horizontal yang dikenai akibat gempa tersebut. Oke, mungkin itu cuplikan beberapa inovasi-inovasi yang diimplementasikan di berbagai konstruksi struktural di teknik sipil. oh iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Profesor mengenai teoritisnya. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah telah hadir, Bapak Hanif, Ya, dan sama-sama. juga untuk
narasumber yang tidak bisa hadir pada hari ini, yaitu ada Ibu Dewi dan Ibu Devi. Terima kasih. Kemudian topik kali ini cukup seru ya, tak terasa waktu sudah di penghujung acara. Saya Lutfi, Saya Okto. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Batin episode berikutnya.